Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Setif Hadiditi dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk bapak-bapak. Untuk Anda dong. Boleh buat semua orang dong. Kenapa harus Karena bapak-bapak? kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak ngerti obrolan kita. Mainnya lato-lato. Bukan main bola. Ya juga. Nah, kita bakal ngebahas seorang sosok yang memberikan kutukan, Kak. Wah. Yaitu bernama Bela Gutmann. Jadi para penggemar Benfica tampaknya akan selalu mengingat nama Bela Gutmann. Oke. Dia ini adalah mantan pelatihnya. Jadi mantan pelatih Benfica yang pernah membawa mereka menjuarai Liga Champions, Sejarah. Piala Champions waktu itu namanya. Nah, sebenarnya siapa itu Bela Gutmann dan apa hubungannya dengan Bella Shapira? Tidak ada jelas. Apalagi sama Ladia Cynthia Bella. Gak ada juga. Benar. Emang ini banyak cerita nih soal Bella Gutmann. Termasuk yang paling terkenal memutus dominasi Real Madrid. Memutus dominasi Real Madrid. Real Madrid ini yang sebelumnya berhasil menjuarai Piala Champions Piala 5 Champions. musim beruntun. Namun di musim 1960-61 ini gelas Piala Champions akhirnya direbut oleh Benfica. Direbut oleh Benfica. Benar. Di final Benfica menang dengan skor 3-2 atas rivalnya si Real Madrid ini Barcelona, ya. Benfica pun menjadi tim Portugal pertama yang menjuari di Piala Piala Champions. Champions, ya benar ya. Betul. Nah, terus Real Madrid pun kemudian mencoba kembali menjuari Piala Champions semusim setelahnya. Dan mereka bertemu dengan Benfica di Kembali, final. betul. Iya. Tapi ambisi Madrid pun pupus usai kalah 3-5 di final itu. Padahal skuad Madrid waktu itu masih diperkuat sejumlah bintang, Kak. Kayak Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Paco Gento, dan juga Paco Payung. Bukan, Paco itu bukan Paku. Nah, kesuksesan Benfica saat itu tidak Betul. lepas dari sosok sang pelatih Bela Gutmann. Bela Gutmann. Dia ini membuat Benfica menjadi kesebelasan yang atraktif ketika menyerang ataupun bertahan dengan iya. formasi 4-2-4 waktu 4-2-4, itu. Menurut dia tidak masalah sebuah tim kebobolan banyak asal mereka mencetak gol lebih banyak. Iya, ini kayak filosofi. Kayak pernah kata dengar. siapa ya? Lu kebobolan 2, cetak 3 gol, you still win the game. Oke? Nah, filosofi kalau menyerang adalah pertahanan terbaik menjadi pedoman Bela Gutmann ketika dia melatih Benfica. Sementara kalau di medsos, cara menyerang terbaik itu adalah dengan menyerahkan pada fans fanatiknya. Buat ngebully lawan diskusi. Itu saya gak suka pinter ya. Ganti pinter ya. Nah, berkat filosofinya ini, Gutmann pun berhasil meraih 2 gelar Piala Champions dan 2 gelar Liga Portugal. Oke. Prestasi ini tuh hanya diraih 3 tahun, Kak, sejak dirinya sampai di FC Porto, sebelumnya di FC Porto. Gutmann ini merasa kalau prestasi instan yang dia berikan seharusnya bisa membuat gaji dia jadi tambah Naik tinggi dong. Betul bener. dong. Sayangnya, Presiden Benfica yaitu Faisas Vital menolak permintaan Gutmann tersebut. Nah, si Gutmann ini akhirnya marah dan merasa kalau kerja kerasnya ini tidak dihargai Tidak dengan dihargai, baik. benar. Betul. Menurutnya kenaikan gaji yang ia minta bahkan tidak sebanding dengan prestasi yang mereka raih. Dengan emosi waktu itu Gutmann mengucap sumpah, Benfica tidak akan pernah menjuarai final kompetisi dangdut. karena bukan menyanyi. Kompetisi pelawak dong. Kita jadi tim lama menjuarai final kompetisi Eropa lagi. Karena emang kejengkelan dari Gutmann tersebut kemudian diikuti dengan keputusan Gutmann yang memilih untuk mengundurkan diri akhirnya dari Benfica. Jadi gara-garanya dia minta naik gaji tapi nggak dikasih Betul. gitu ya. Akhirnya mengucap sumpah itu. Selanjutnya adalah soal 8 kesempatan dan 8 kegagalan. Waduh. Setelah ditinggal Gutmann, Benfica ini kemudian dilatih oleh Fernando Riera. Oke. Tidak ada yang berubah pada saat itu. Yang berubah cuma gubernur Aing. Kenapa terlalu Ada hashtagnya, Kak. Tolong ganggu gubernur Aing ya. Apa sih? Aduh, galak banget ini. Nah, mereka ini masih tetap menjadi klub kuat di kompetisi domestik. Oke. Bahkan untuk ketiga kalinya secara beruntun, mereka tuh ke final lagi, Kak, Piala Champions. Kali ini mereka berhadapan dengan AC Milan di Stadion Wembley. Nah, skor akhir waktu itu adalah 2-1 untuk kemenangan wakil Italia tersebut. Tidak banyak yang percaya kalau kekalahan itu adalah karena kutukan Gutmann sebenarnya kan. Karena Gutmann itu orang baik kan. Gutmann. Benar. Hanya kalah sekali dari 3 final jelas merupakan sebuah prestasi. Iya, Meski betul, mereka betul. tetap kecewa karena gagal membuat hat-trick. Juara ya. 2 tahun berselang Benfica ini kembali lagi ke final. Balik lagi. Lawannya tuh rivalnya Milan yaitu Inter. Lagi-lagi mereka tuh kalah dengan skor tipis. Jadi pelatihnya Inter, Jair, saat itu membawa Inter meraih trofi Eropa kedua secara beruntun sekaligus membuat Benfica kembali kalah di final. Namun tampaknya kutukan itu tuh masih dianggap sebelah mata. Bukan Bukan, itu pasti cuma kebetulan belaka. Kebetulan aja, Betul. iya. Nah, lama-kelamaan kisah kalau kutukan Gutmann itu nyata mulai terbukti Betul. buat Benfica. Karena pada 1968 Benfica kembali masuk ke final Piala Champions. Namun bukan wakil Italia yang mengganjal mereka, melainkan Manchester
Manchester United. United, sempat menyamakan kedudukan, Benfica ini akhirnya kalah 1-4 pada perpanjangan waktu melalui 2 gol yang dicetak oleh Bobby Charlton. Ya. Udah mulai kepikiran nih, jangan-jangan nih kutukannya nih. Apa sekali bagi Benfica? Karena kutukan itu nggak cuma di Liga Champions, tapi juga di Piala UEFA yang sekarang jadi Europa League ya. Jadi pada 1983 mereka kalah dari Anderlecht dengan skor 1-2. Pada 1988-90 mereka juga kembali ke final Piala Champions. Lagi-lagi sial lagi Kak. Betul. Mereka dikalahkan PSV dengan skor 5-4 pada 88, sedangkan gol tunggal Frank Rijkaard membawa kemenangan untuk Milan 2 tahun berselang. Bener-bener gak pernah juara lagi ya. Bener. Gara-gara sih. Dan selalu kalah di final itu. Iya betul, sedih. Nah, tapi butuh 23 tahun sampai akhirnya Benfica ini kembali ke final kejuaraan Eropa. Mereka ini bertemu Chelsea pada final Europa League 2013. Nah, mereka sempat memberikan perlawanan sengit sebelum sundulan Branislav Ivanovic dulu. Jelang laga berakhir menunjukkan kalau kutukan Gutman ini memang benar nyata adanya. Ya. Betul. Nah, setahun berselang Benfica kembali ke final Europa League dan kembali menderita kekalahan. Dua tendangan penalti yang gagal membuat mereka kalah 2-4 dalam drama adu penalti. Jorge Jesus, sang pelatih kala itu menolak kalau kekalahan ini mutlak karena kutukan Gutman. Masih denial. Namun mau menolak seperti apapun, tetap aja Benfica ini udah kalah 8 kali beruntun dalam 8 kesempatan mereka main di final. Iya benar. Benfica ini bukannya tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini. Mereka tidak pergi ke dukun atau segala macam. Karena itu udah bukan statistik tapi kutukan. Nah, sebelum final 1990, Eusebio menangis di makam Gutman yang meninggal di Vienna. Jadi emang Gutman ini udah meninggal. Nah, sang legenda memohon agar mantan pelatihnya itu mau mencoba kutukan yang sudah ia ucapkan. Sayangnya hal itu tetap tidak membuahkan hasil meskipun sang legenda terus datang tiap Gutman berulang tahun sampai ia meninggal dunia pada 2014. Bahkan sampai Eusebio-nya meninggal pada 2014, kutukan tuh masih tetap ada ya. Nah, selain pergi meninggalkan banyak prestasi, Gutman juga pergi meninggalkan kutukan yang belum jelas nih kapan akan berhentinya. Kalau mengikuti ucapan Gutman, maka Benfica ini baru akan jadi juara Eropa tuh mulai tahun 2062. Lama ya? 100 tahun kan? Iya, 100 expired. Tapi ada ini Kak, ada apa ya? Angin segar. Karena Benfica U19 berhasil juara UEFA Youth League 2021. Karena kutukannya tidak spesifik tuh. Benfica mana? Benfica Youth ini bisa ternyata. Padahal Benfica tuh kalau pengen bagus tinggal nyari drummer aja sih. Kenapa tuh? Padahal kan Benfica. Bukan Benfica itu nama klub bola, bukan nama grup band. Itu tadi pembahasan kami soal Bela Gutman yang ternyata memberikan kutukan untuk klubnya sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.